Hai Bunda, R.A. Kartini merupakan salah satu tokoh emansipasi wanita yang kerap dijunjung tinggi oleh masyarakat Bunda. Perjuangannya yang tak kenal menyerah membawa wanita Indonesia berhak mendapatkan kesetaraan gender, kesamaan hak perempuan di setiap lapisan sosial, serta pendidikan yang layak untuk wanita pribumi. Dalam upayanya memperjuangkan hak perempuan, Kartini ternyata memiliki kisah hidup yang cukup berliku Bunda. Pada perayaan Hari Kartini ini, yuk kita kenal lebih dekat sosok R.A. Kartini. Yang pertama, diceritakan dalam buku yang berjudul R.A. Kartini karya Imron Rosyadi. Kartini lahir pada 21 April 1879 dari seorang bupati Jepara yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Sedangkan bundanya adalah kaum priai bernama M.A. Ngasirah. Yang kedua, Kartini memiliki adik tiri bernama Rukmini dan Kardinah. Semula, Kartini dan Rukmini tidak memiliki kedekatan. Namun setelah masa pingitan Kartini selesai di usia 16 tahun, keduanya menjadi dekat, bahkan mereka mendapatkan beasiswa ke Belanda. Sayangnya beasiswa itu harus dibatalkan karena ada banyak perintah dan hasutan dari kolonial Belanda. Yang ketiga, setelah gagal pergi ke Belanda pada tahun 1903, Kartini berhasil mendirikan sekolah bagi perempuan di Jepara. Yang keempat, baru sebulan menjalani kesibukan sebagai seorang guru, sang ayah menerima surat lamaran dari Bupati Joyo Adiningrat dari Rembang untuk Kartini. Yang kelima, calon suami Kartini merupakan seorang pria yang sudah memiliki 7 orang anak dan masih memiliki 2 istri. Istri pertamanya adalah seorang Raden Ayu dan sudah tutup usia, sedangkan 2 istri lainnya bukan dari kalangan bangsawan. Karena itu, sang bupati ingin Kartini untuk menggantikan posisi istrinya yang pertama. Selanjutnya, melihat sang ayah yang sudah sakit-sakitan membuat Kartini merasa pernikahan adalah obat yang paling ampuh. Ia kemudian menerima lamaran Bupati Rembang dan menikah dengan Joyo Adiningrat pada 8 November 1903. Yang ketujuh, dalam pernikahannya Kartini hanya memakai untayan bunga melati tanpa baju pengantin Bunda. Ia juga tak berlutut dan mencium kaki suaminya. Ini adalah salah satu syarat yang diajukan Kartini sebelum ia menikah sebagai bukti perjuangan emansipasinya. Selanjutnya, Kartini juga mengajukan 2 syarat yang harus dipenuhi oleh sang calon suami. Yang pertama, Joyo Adiningrat tidak boleh menghalangi cita-citanya untuk membuka sekolah, dan yang kedua, ia diperbolehkan untuk mengajar seperti yang ia lakukan di Jepara. Yang kesembilan, 3 hari menikah, Kartini kemudian dibawa oleh sang suami ke Rembang. Ia pun berkumpul dengan 2 istri lainnya dan anak-anak tirinya. Dalam surat yang ia tuliskan, Kartini juga sering memuji suaminya dan mengungkapkan kegembiraannya karena bisa mengurus anak tirinya. Yang ke-10, Kartini juga mendapat anugerah mengandung seorang anak yang lahir pada 13 September 1904. Yang terakhir, namun kebahagiaan Kartini menjadi seorang bunda hanya berlangsung beberapa hari. Secara tiba-tiba Kartini merasakan sakit yang luar biasa dari dalam perutnya. Pada 17 September 1904, Kartini pun harus menghembuskan napas terakhirnya. Semoga upaya R.A. Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan perempuan dapat diteruskan oleh perempuan Indonesia dari generasi ke generasi. Selamat Hari Kartini!